Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Arini, Guru Ekonomi dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi ekonomi kelas 11, yaitu tentang APBN. Ini ya, APBN. APBN dan APBD merupakan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisa APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Serta 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, apa saja yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu APBN, yaitu konsep, fungsi, tujuan, macam-macam pendapatan, macam-macam belanja, dan dampak positif. Sekarang konsep dari APBN itu apa? APBN adalah suatu daftar atau penjelasan sistematis dan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang apa saja fungsi dari APBN? Nah, ini bisa kalian lihat gambar di sini. Yang pertama itu gambar sekolah, berarti fungsi APBN bisa digunakan sebagai alokasi. Fungsi yang kedua itu distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Apa pengertian dari fungsi APBN tadi? Nih, fungsi alokasi merupakan sumber anggaran biaya yang harus dikeluarkan negara untuk keperluan pembangunan, seperti membuat gedung sekolah, gedung sekolah, pasar, fasilitas umum, gedung-gedung pemerintah. Nah, ini. Terus yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi merupakan sumber anggaran yang berasal dari masyarakat untuk dikembalikan ke masyarakat. Contohnya untuk subsidi. Ketiga adalah fungsi stabilisasi, merupakan sumber anggaran negara yang digunakan untuk mengatur perekonomian dengan baik. Fungsi berikutnya adalah fungsi otorisasi, yang merupakan dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun berjalan. Kemudian fungsi yang kelima adalah fungsi perencanaan, merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berjalan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan, yang merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, sekarang kita ke tujuan APBN. Kenapa APBN itu dibuat? Tentu suatu negara mempunyai tujuan, yaitu agar bisa memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional. Itu yang menjadi tujuan dari APBN. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang ke macam-macam pendapatan.
Pendapatan negara itu terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama adalah penerimaan pajak. Jadi pendapatan yang diterima dari pajak. Nah, di mana pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan cukai. Sedangkan pajak luar negeri berasal dari perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan pungutan atau pajak lainnya. Sekarang pendapatan yang kedua adalah penerimaan bukan pajak yang meliputi dari pengelolaan sumber daya alam, laba BUMN, dan pendapatan badan layanan umum. Kemudian pendapatan yang ketiga berasal dari hibah. Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan atau rupiah, atau barang atau jasa, serta surat berharga yang dihibahkan. Nah, kalau dihibahkan itu berarti tidak perlu dibayar kembali. Kemudian kita lanjut ke macam-macam belanja. Nah, belanja pemerintah itu terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Apa yang disebut dengan pengeluaran rutin? Itu pengeluaran negara yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran hutang, belanja subsidi, belanja hibah, maupun bantuan sosial. Sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang apa dampak positif daripada APBN ini? Dengan dibuatnya APBN, maka suatu negara akan mengetahui arah dan tujuan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini arah pembangunan itu adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi pembangunan seperti meningkatkan sumber daya modal. Sedangkan tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, sekarang apa sih prioritas dari pembangunan? Prioritas pembangunan itu meliputi revitalisasi listrik negara, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, membangun infrastruktur, memberikan KUR, KUR atau kredit usaha rakyat, dan UKM atau usaha kecil menengah. Nah, ini dampak dari adanya APBN. Nah, sekarang tugas kalian adalah menganalisis pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, apa peran penting utang dalam pendanaan APBN? Analisis yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Nah, nanti kalian bisa baca lagi materi yang ada di depan. Kemudian tugas kalian menganalisis pertanyaan ini dan hasilnya nanti kalian silahkan kirim ke Google Classroom yang sudah Ibu berikan.
Cukup sekian materi pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.